Assalamualaikum pemirsa Pro TV, selamat malam. Kita kembali berjumpa dalam acara Pro Dialog. Dalam program Pro Dialog ini seperti biasa, kami di sini akan mengangkat topik yang hangat untuk kita perbincangkan, dan tentu saja kami akan mengundang para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pemirsa, pemilu serentak tahun 2019 telah sukses diselenggarakan, termasuk di Kota Probolinggo. Penyelenggaraan pemilu 2019 di Kota Probolinggo bahkan berhasil meraih sukses besar. KPU Kota Probolinggo berhasil memotivasi masyarakat Probolinggo yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS dan menyalurkan haknya sebagai warga negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih caleg DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR, dan DPD RI. Dalam pemilu 2019, jumlah pemilih di Kota Probolinggo berhasil melampaui target nasional. Ini tentu sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Bukan hanya kerja keras KPU Kota Probolinggo dalam melakukan sosialisasi, tetapi juga kesadaran politik masyarakat Kota Probolinggo sangat layak diapresiasi. Dan dalam konteks itulah Pro Dialog malam ini sengaja kami selenggarakan di tengah keramaian publik, tepatnya di GM Toserba Kota Probolinggo, yaitu agar apresiasi dan juga ucapan terima kasih KPU Kota Probolinggo terhadap masyarakat pemilih pemilu 2019 di Kota Probolinggo dapat didengar secara langsung oleh masyarakat. Seperti itu. Kita langsung sapa ke 4 komisioner kita. Sebenarnya di sini ada 5 begitu Pak ya. Hanya saja Ibu Upi Raudatul Hasan atau Ibu Upi di sini berhalangan untuk hadir. Ada Bapak Hudri, kemudian juga ada Mas Ratwan Faisal, terima kasih sudah bisa hadir. Kemudian juga ada Bapak Derajat, lalu juga ada Bapak Faruk ya, seperti itu. Terima kasih sudah bisa hadir. Saya terlebih dahulu ini kepada Pak Hudri. Pak Hudri, kalau kita berbicara tentang tahapan, apakah semuanya itu memang benar-benar sudah selesai? Selesai tuntas belum, karena belum, secara ya? nasional itu nanti tuntas saat usainya pelantikan presiden dan wakil presiden. Nah, untuk kami sendiri di daerah saat ini sedang menyelesaikan evaluasi beberapa tahapan. Targetnya nanti 13 September 2019 ini semua evaluasi tahapan yang diperlukan itu sudah selesai kita laksanakan dan sudah dibuatkan laporan evaluasi secara menyeluruh itu terkait dengan penyelenggaraan pemilu mulai dari 2017, 18, dan 19. Apa saja mungkin Pak secara gambaran umum untuk evaluasi yang masih belum selesai ini? Iya, yang belum selesai itu tahapan terkait dengan logistik, kemudian pungra-tungra, kemudian tahapan keseluruhan evaluasi tahapan keseluruhan penyelenggaraan pemilu. Saya kira hanya itu saja yang akan kami selesaikan dalam kurun waktu kurang lebih sampai dengan tanggal 13 September. Gitu ya? Iya. Saya geser Mas Ratwan, apakah ada pidana yang masih belum terselesaikan begitu sampai sekarang ini? Sejauh ini penyelenggaraan pemilu di Kota Probolinggo sudah cukup baik. Salah satu indikatornya memang karena tidak adanya gugatan yang diterima kami sebagai penyelenggara ke Mahkamah Konstitusi. Jadi sampai saat ini, sampai masa akhir pendaftaran gugatan memang tidak ada pidana pemilu yang dialamatkan kepada kita. Seperti itu. Begitu ya? Baik. Nah ini untuk jumlah partisipasi pemilih di Kota Probolinggo ini kan dikabarkan melebihi target nasional seperti itu. Nah ini kalau kita berbicara tentang seberapa persen target partisipasi pemilih secara nasional dan kira-kira berapa capaiannya gitu di Kota Probolinggo ini? Kalau target secara nasional yang ditetapkan oleh KPRI di angka 77,5%. 77,5%. Betul. Nah capaian di Kota Probolinggo di pemilu 2019 ini rata-rata mulai dari Pilpres, kemudian DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Kota maupun DPD itu melampaui. Jadi di angka 87%. 87%. Berarti ada peningkatan di situ ya? Iya, kita melampaui target nasional. Melampaui target nasional. Baik, luar biasa. Nah ini kalau kita berbicara tentang target partisipasi yang ditetapkan KPU Kota Probolinggo, apakah memang sama begitu? Oh, ternyata ada kenaikan begitu ya daripada target nasional ini yang sudah ditetapkan oleh secara nasional. Iya, secara nasional memang target untuk semua. Persentasenya berapa gitu, Mas Ratman? Kenaikannya ini? Dari pemilu kemarin itu di angka 79%
Pak Ketua ya? Ya, presiden begitu. Pilpres 79%, jadi ada kenaikan sekitar 8% dari capaian kita di pemilu 2019. Oke, baik. Ini kalau kita bandingkan, ini lebih tinggi mana kira-kira partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2018 kemarin begitu? Siapa yang mau menjawab ini? Pak Faruk atau Pak Derajat? Derajat. Pak Faruk dulu. Ya, saya pikir kalau kenaikan tingkat partisipasi memang agak berbeda ya antara pilkada dengan pilpres. Karena ini juga faktor pemilih juga akan berbeda ya, akan berbeda terhadap pilihan. Nah di pilkada sendiri ini memang lebih rendah dibanding dengan pilpres. Oke. Jadi kalau di pilkada itu setelah 81 ya 81%, tetapi kalau di pilpres itu malah 87 capaian kita. Nah, jadi memang ada beberapa faktor yang melatar belakangi tentu saja terhadap pilihan emosional ya, para pemilih. Nah, ini yang mungkin membedakan. Oke. Saya pikir itu. Jadi memang ada perbedaan. Tapi sebenarnya apa ini yang menyebabkan berdasarkan analisa dari KPU, apa sebenarnya yang menyebabkan akhirnya angka partisipasi pemilih ini akhirnya jauh lebih tinggi daripada pemilu sebelumnya begitu? Siapa ya, ini? Dilihat dari sisi yang ini memang masyarakat pemilih kita di Kota Probolinggo ini memang mengalami kenaikan juga pada sisi rasionalitas. Jadi masyarakat pemilih di Kota Probolinggo ini sebenarnya sudah masuk di tataran rasionalitas. Malah ini sudah mencapai 60%. 60%. Okay. Nah, sehingga kemudian memang ke depan saya pikir juga akan ada beberapa langkah yang akan dipilih oleh kami selaku penyelenggara untuk terus meningkatkan tingkat rasionalitas kita. Apa itu Pak mungkin langkah yang bisa yang rencananya juga ingin ya, dilakukan? Terutama nanti terkait dengan pilihan-pilihan bagaimana kita melakukan pendidikan politik terhadap ya? pemilih. Ya, nanti barangkali bisa dibantu oleh teman-teman bagaimana kita meningkatkan pilihan-pilihan itu. Karena memang masyarakat yang pemilih yang sudah rasionalitas tentu saja ini perlu dipertahankan. Nah, kemudian masyarakat pemilih yang memang masih misalnya patron klien atau masih tergantung kepada pihak-pihak lain, ini yang kemudian harus kita bangun kesadarannya sehingga kemudian mereka juga mampu memilih melakukan pemilihan yang juga secara rasionalitas. Saya kira itu. Begitu ya. Nah, ini apakah mungkin karena ada beberapa faktor karena memang ini diselenggarakan secara serentak atau mungkin ada beberapa poin-poin yang ternyata menyebabkan masyarakat ini menjadi partisipasinya lebih tinggi? Mungkin ada karena faktor pemilihan presiden kah atau mungkin karena legislatif kah begitu? Siapa yang ingin menjawab? Banyak variabel sejatinya. Kalau merujuk kepada Pilpres 2014 lalu, itu angka partisipasi di Kota Probolinggo hanya 79%. Sekarang itu 87%. Yang mana yang mempengaruhi tingginya angka partisipasi masyarakat itu tentu banyak variabel. Dengan konsep serentak, maka secara bersama-sama akan tersosialisasikan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kira-kira begitu kepada masyarakat untuk semua pemilihan yang ada. Nah, itu. Jadi tidak semata karena Pilpres tentunya yang mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat. Ya sebagai bukti 2014 saja untuk Pilpres hanya 79%. Kemudian untuk pemilihan legislatif itu 83%. Nah, legislatif sendiri sekarang kan ada kenaikan 4% dari 83 ke 87%. Kemudian Pilpres dari 79% ke 87% itu sudah 8%. Jadi saya kira variabelnya sangat banyak. Ya. Salah satu di antara itu saling melengkapi dan tentunya juga ini semacam peningkatan kualitas demokrasi, bahwa kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perhelatan demokrasi seperti pemilu ini adalah satu indikator penting bahwa demokrasi khususnya di Kota Probolinggo ini semakin modern. Nah itu jadi variabelnya saya kira banyak. Di samping memang kalau bandingannya dengan pilkada tentu agak jauh ya. Karena pilkada kan calonnya hanya 4, ini ada 300 sekian ditambah dengan pilpres, ditambah dengan DPD dan semuanya bergerak untuk melakukan
sosialisasi kepada masyarakat ya untuk ikut menggunakan hak pilihnya di pemilu. Jadi variabelnya sebetulnya banyak faktor pendukung untuk itu. Oke, baik. Pak, apakah memang sudah ada sudah ada persentase begitu ini dari pemilih? Apakah mana ini yang lebih mendominasi begitu? Apakah memang pemulakah atau mungkin mereka yang sudah dewasakah, atau apakah memang sudah ada gambaran itu begitu? Secara nasional data pemilih pemula itu mencapai kurang lebih 80%. Jadi cukup besar, cukup tinggi. Di Probolinggo tidak jauh beda. Untuk pemilih perempuan itu ada selisih kurang lebih dari 167.834 data pemilih. Nah, antara laki-laki dengan perempuan lebih tinggi perempuan. Ada selisih kurang lebih 3.000 sekian. Itu ya, itu dari data pemilih. Begitu juga dengan pengguna hak pilih. Pengguna hak pilih itu ada selisih kurang lebih 2-3% dibandingkan dengan pemilih laki-laki. Begitu juga dengan pemilih pemula itu hampir mendominasi pengguna hak pilih ya, 50 sampai hampir 60%. Termasuk di Kota Probolinggo. Termasuk di Kota Probolinggo, dan bahkan itu secara nasional hampir sebegitu banyaknya pengguna hak pilih di pemilu kali ini. Oke, begitu ya. Saya juga kepingin tahu ini terkait dengan laporan dari masyarakat terkait pidana yang sampai sekarang ini sedang ditangani oleh Komisioner KPU. Itu kira-kira ada berapa laporan begitu? Siapa yang mengungkap ini? Ya, dari sisi pelanggaran sampai detik ini itu sama sekali tidak ada pelanggaran. Tidak ada, Pak, ya? Memang tidak ada satupun dari partai politik peserta pemilu kita itu yang melakukan gugatan. Oke. Bahkan kalau secara nasional kemarin yang ditangani oleh MK itu sejak timur ini justru Kota Probolinggo memang tidak ada sama sekali gugatan. Sehingga ini sesuatu yang patut kita syukuri bahwa kesadaran masyarakat pemilih kita, para mitra kerja kita ini sudah memiliki satu komitmen bahwa untuk menciptakan pemilu yang damai itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi harus saling sinergi. Nah, dan ini bisa kita buktikan bahwa di Kota Probolinggo pemilu 2019 kemarin ini bisa berlangsung aman, tertib. Ini semata-mata bukan hanya kinerja KPU saya pikir, tapi ini kesadaran kinerja kita masyarakat. semua. Dan ini adalah satu bentuk kesadaran yang harus kita tingkatkan terus-menerus. Saya kira gitu. Terkait dengan adanya praktek politik uang yang sempat dilakukan oleh incumbent dalam caleg DPRD kota, apakah juga itu tidak memenuhi syarat, Pak? Ya. Dalam laporannya? Jadi kita begini ya. Jadi selama itu tidak ada gugatan dari partai peserta pemilu dan itu misalnya termasuk juga misalnya ketika terjadi pelanggaran dan itu kita tidak ada rekomendasi dari Bawaslu, jadi kami tidak bisa menyebut bahwa ini adalah sebuah ada pelanggaran, baik itu administratif gitu kan, apalagi pidana kan begitu. Jadi dan dari sisi data maupun fakta di lapangan sampai detik ini tidak ada gugatan sama sekali dari partai peserta pemilu. Kita kembali lagi kepada tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2019 di Kota Probolinggo ini. Apakah memang ada faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 ini? Ya, tentu kalau kita berbicara perspektif KPU itu bagian dari kinerja kita juga. Itu satu hal. Yang kedua, memang partisipasi masyarakat itu meningkat karena kesadaran politik kita juga meningkat. Salah satu faktor banyak hal, termasuk dampak sosial media itu juga berdampak positif ke situ juga. Jadi jangan dikira media sosial itu hanya berdampak pada berita-berita palsu. Ada sisi-sisi positifnya. Ada sisi-sisi positif karena mereka sudah yang berakun-akun sosial media itu banyak hal yang dapat dicapai. Misalkan menjadikan sebuah akun media sosial mereka adalah sebuah berita dan mengungkap semua gagasan-gagasan. Nah, akhirnya dengan dibagikan dan lain sebagainya itu akhirnya semua orang akan membaca tanpa harus ke perpustakaan dan lain sebagainya. Saya rasa itu.
Baik, dampak luar biasa. positifnya. Kita juga penasaran, pemirsa Pro TV, bagaimana strategi-strategi ke depan Komisioner KPU Kota Probolinggo ini dalam mempertahankan bahkan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu berikutnya. Kita akan kembali sesaat lagi.